Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Lutfi di channel Muda Kaya Raya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mungkin mengenai hal yang sangat penting di dalam dunia bisnis, yaitu bagaimana kita menentukan target kita. Saya akan beri nama materi hari ini yaitu mengenai goal setting. Apa itu goal setting? Goal setting itu adalah bagaimana kita menentukan goal kita. Goal itu adalah target, tujuan, cita-cita, dan setting itu adalah penentuan ya, pengaturan. Sehingga di dalam goal setting itu sangat penting bagi bisnis kita, karena tanpa goal setting bisnis kita akan kehilangan arah. Banyak sekali orang berbisnis dari awal dan sampai sekarang mungkin segitu-segitu aja, tidak berkembang. Salah satu alasannya adalah orang tersebut tidak memiliki goal setting di dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, kita sangat perlu ya belajar bagaimana menentukan goal sehingga perusahaan kita atau bisnis kita bisa berkembang pesat dan juga bisa lebih banyak bermanfaat bagi sekitar. Sebelum saya masuk ke mengenai goal setting, sebenarnya goal setting itu tidak hanya sekedar di dalam dunia bisnis. Tentunya Anda sebagai seorang personal, sebagai seorang individu juga sangat membutuhkan goal setting. Karena goal setting ini sebenarnya hal yang luas ya. Kalau di dalam bisnis itu hanya sebagian kecil dari kehidupan Anda, ketika Anda menerapkannya di kehidupan Anda, di kehidupan pribadi Anda, dengan goal setting yang baik, pasti juga bisnis Anda akan ikut. Sehingga saya sangat menyarankan kepada Anda untuk menentukan goal setting itu tidak hanya sekedar di dalam bisnis, tetapi juga di dalam kehidupan Anda. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan meminta Anda bisa menyiapkan kertas atau alat tulis, atau yang sejenisnya, atau misalnya note ya, karena ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, saya beri waktu Anda untuk menyiapkan kertas dan alat tulis mungkin sekitar 15 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oke, waktu habis. Saya anggap Anda sudah menyiapkan alat tulis dan kertas. Oke, pertanyaan pertama, silahkan jawab dengan waktu mungkin 10 detik lah dari sekarang. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan 5 kelebihan dari diri Anda. Oke, mulai dari sekarang silahkan jawab, tulis di kertas atau di note dalam waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu habis. Pertanyaan pertama tadi, sebutkan 5 kelebihan Anda. Kalau belum mencapai 5, tidak masalah. Tapi kalau sudah mencapai 5, itu prestasi yang cukup bagus ya. Dan pertanyaan kedua, sama, kerjakan juga dalam waktu 10 detik. Ya. Pertanyaannya juga sederhana, bisa dimulai dari sekarang. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 kekurangan dari diri Anda. Oke, cukup 5, tidak perlu banyak-banyak, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu habis. Dari kedua pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah sebutkan 5 kelebihan dari diri Anda, dan yang kedua adalah 5 kekurangan dari diri Anda. Itu sangat penting sekali sebelum kita next menentukan goal kita. Kenapa? Karena dua pertanyaan tersebut adalah menunjukkan potensi dari diri Anda.
Banyak sekali orang menentukan goal, tapi dia lupa bahwa menentukan potensi. Karena apa? Karena sangat sering kita menentukan goal tanpa melihat potensi, yang terjadi adalah kemungkinan gagalnya besar untuk mencapai goal tersebut. Dan bagi Anda yang sudah bisa menjawab sampai 5 kelebihan dan kekurangan Anda, saya sangat appreciate ya, karena tidak semua orang bisa menjawab. Mungkin bagi sebagian dari Anda tidak bisa menjawab sampai 5. Tidak masalah, karena bisa jadi itu adalah memang Anda belum menggali potensi di dalam diri Anda. Saran saya adalah Anda harus bisa menggali lebih dalam sebenarnya apa yang sebenarnya Anda punya, apa sebenarnya potensi yang Anda miliki yang membedakan Anda dengan orang lain. Karena pada dasarnya setiap diri Anda itu punya potensi yang unik ya. Di dalam dunia ini tidak ada seseorang pun yang sama. Bahkan orang kembar pun ya, kalau kita lihat itu tidak memiliki potensi yang sama, persis. Mungkin yang satunya dia pintar ngomong, yang satunya dia lebih pintar analisis. Nah, sehingga perlu dipahami. Dan ini juga sangat penting di dalam bisnis. Ketika kita berbicara bisnis, kita juga harus sebelum menentukan target atau menentukan goal, kita juga harus menentukan potensi. Sekarang sebenarnya apa potensi di dalam internal perusahaan kita? Sebagai contoh, Anda bisa menyebutkan bahwa perusahaan saya memiliki karyawan yang solid, atau misalnya Anda memiliki kemampuan berdagang atau marketing, menjual. Karena apa? Karena ketika Anda gagal menentukan potensi, itu akan sangat sulit Anda menentukan target atau goal. Rumusnya adalah goal itu akan ditentukan setelah potensi sudah ditentukan. Jangan sampai kita menentukan goal, tapi kita gagal untuk menentukan potensi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, tadi saya sudah memberikan 2 pertanyaan, itu adalah goal diri Anda sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, itu bisa Anda kerjakan juga dalam waktu 10 detik dari sekarang. Singkat saja, ditulis poin-poinnya di kertas yang Anda sudah siapkan tadi. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, kerjakan dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya adalah, jelaskan diri Anda 5 tahun yang akan datang. Simple ya, jelaskan diri Anda 5 tahun yang akan datang. Anda ingin menjadi apa? Anda bercita-cita menjadi apa yang ingin Anda dapatkan selama 5 tahun yang akan datang. Oke, saya beri waktu mulai dari sekarang, kerjakan dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu habis. Tidak perlu khawatir kalau misalnya belum selesai, nggak masalah. Pertanyaan yang tadi sudah Anda jawab itu adalah yang sebenarnya secara tidak langsung adalah goal yang sudah Anda tetapkan. Banyak sekali mungkin di antara Anda yang masih bingung ketika ditanya 5 tahun yang akan datang Anda mau jadi apa gitu kan. Ada yang bingung, wah jadi apa ya? Wah nggak jadi apa-apa. Atau ada yang baru berpikir. Nah, itu tidak masalah. Bagi Anda yang sudah menuliskan secara lengkap, berarti sebenarnya Anda sudah menentukan goal dari awal. Tapi bagi Anda yang mungkin belum menuliskan atau bingung baru berpikir, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Anda belum punya goal. Ini berbahaya sekali ya, karena analoginya seperti inilah. Kalau kita mau pergi ke Jakarta, ya kan, itu pasti kita akan menentukan bahwa kita akan pergi ke Jakarta. Bukan dalam artian ya udah yang penting kita pergi, nanti suatu saat kita nyampe Jakarta. Itu akan sangat sulit. Pada dasarnya kita juga ingin pergi ke Jakarta, kita juga harus menentukan goal bahwa kita mau ke Jakarta. Kalau goal kita adalah ke Bali, pasti juga nggak akan nyampe Jakarta. Sehingga bagi Anda yang masih bingung 5 tahun yang akan datang Anda mau jadi apa, silahkan renung-renungi, misalnya setelah malam hari ya, waktu sepi ya, setelah Anda beraktivitas ya, Anda bisa tanyakan kepada diri Anda sendiri sebenarnya Anda 5 tahun yang akan datang mau jadi apa. Dan yang sering sekali saya sampaikan,
apa yang Anda inginkan itu jangan sampai terpengaruh oleh pihak eksternal atau orang lain. Karena di dalam hidup ini ya, di dalam dunia bisnis pun, yang paling tahu diri Anda itu ya diri Anda sendiri. Yang tahu kondisi bisnis sebenarnya diri Anda sendiri. Banyak sekali orang pihak eksternal memberi saran, tapi pada akhirnya pihak eksternal, orang lain itu sebenarnya tidak terlalu tahu apa kondisi di dalam bisnis Anda, di dalam kehidupan Anda. Sehingga ketika Anda mau menuliskan target-target atau misalnya goal setting 5 tahun yang akan datang, pastikan memang Anda menentukan sesuai dengan diri Anda. Nah, dengan cara seperti itu, apa yang akan Anda inginkan, apa goal-goal yang Anda inginkan itu akan sesuai dan lebih mudah dicapai dan kemungkinan tercapainya juga tinggi. Banyak sekali orang terjebak kepada goal-goal yang sebenarnya itu ditentukan oleh orang lain. Sebagai contoh, orang lahir punya potensi, dia sebagai seniman misalnya dia menyanyi. Dia punya potensi menyanyi, tetapi orang tuanya ingin menjadi atau bercita-cita anaknya sebagai dokter. Akhirnya anaknya masuk kedokteran, mungkin di kedokteran di universitas yang ternama, tapi dia sebenarnya potensinya tidak di sana. Ketika orang tersebut atau anak tersebut dia masuk ke kedokteran, apakah bahagia? Tentunya tidak ya, karena sebenarnya potensinya dia sebagai penyanyi. Ketika dipaksa pun, effort yang dia keluarkan sangat banyak, tapi hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan effort. Berbeda ketika memang kita fokus ke potensi. Ketika kita sudah menemukan potensi, effort yang kita keluarkan akan minimal, tapi hasilnya maksimal. Karena apa? Memang itu potensinya. Sehingga itu sangat penting sekali kita menentukan goal berdasarkan potensi. Mungkin ada hal yang lain ketika di dalam dunia bisnis, ada orang yang suka fashion misalnya. Dia suka fashion, dia kemana-mana fashionable, pakaiannya rapi, menarik, perhatian. Tetapi dia harus menjalankan bisnis orang tuanya, yang bisnis orang tuanya itu bukan fashion. Orang tuanya misalnya bisnis properti, dia sebenarnya nggak terlalu suka bidang properti, tapi karena disuruh orang tuanya melanjutkan bisnis di bidang properti, akhirnya dia ya mau nggak mau. Sehingga orang tersebut, pengusaha tersebut akan merasa terbeban. Beda ketika memang kita passion di sana, potensinya di sana, itu akan melejit dengan cepat. Nah, oleh karena itu, bidang bisnis juga ditentukan oleh potensi di mana Anda berada. Jangan sampai Anda memilih bidang bisnis yang itu bukan potensi Anda. Sebagai contoh, Anda suka makan, ya Anda bisnis kuliner. Anda suka fashion, ya Anda bisnis fashion, misalnya. Tapi jangan sampai Anda mau bisnis fashion, tapi baju aja nggak pernah ganti, kan gitu kan. Jangan sampai ya, karena Anda tidak akan bisa tahu mana produk yang bagus, mana yang tidak. Nah, itu adalah hal yang sangat penting ya ketika kita menjalankan bisnis, yaitu menentukan potensi dan menentukan goal setting, sehingga bisnis Anda ada arahnya, bisnis Anda mau tahu mau arahnya kemana, apa yang harus dilakukan, sehingga lebih cepat sukses, lebih besar kemungkinannya untuk sukses. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai goal setting. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga lihat video yang lainnya, tentunya akan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, salam sukses, salam muda kaya raya.